Jala listrik PLN langsung terhubung ke MCB 1 ya. Oke, kita aktifkan seperti ini. Saya aktifkan ya, sebelah kanan langsung mati dan langsung hidup ya. Oke, bisa dilihat. Oke, seperti ini digerakkan. Gear aksesorisnya hidup duluan, aksesoris, lalu powernya terakhir ya, seperti ini ya. Oke lur, kembali lagi di channel Mogul Audio, tempatnya sharing dan berbagi. Oke, kali ini saya unboxing sebuah power sequencer ya, paket COD ya. Oke, langsung eksekusi, kita bongkar aja langsung ya. Oke teman-teman, sebuah power sequencer ya, alat penghubung ke colokan catu daya untuk aksesoris maupun power ya. Oke, di sini mereknya Newback ya, Newback dengan tipe SR328S ya. Outputnya 8, 10 total dengan yang dua ini. Oke, saya jelaskan satu persatu, nanti saya hidupkan, saya praktekkan, lalu saya bongkar ya. Oke, untuk pembeliannya untuk power sequencer Newback ini ada di link di sebelah sini ya, maupun di kolom deskripsi ya, silahkan cek di situ ya untuk info pembeliannya ya. Oke, langsung saja, ini colokan output ya. Oke, saya hidupkan. Pertama kali kita hidupkan MCB ini. Oke, anginnya cukup ngebes lur, cuacanya mendung, angin ngebes, bisa terdengar agak terganggu sedikit ya. Oke, oh sorry, belum saya tancapkan ini colokannya ya. Oke, tak tancapkan dulu. Oke, bisa dilihat ini sudah saya on kan, ini pusat ya, langsung dari jala-jala listrik PLN langsung terhubung ke MCB ini ya. Untuk min plusnya sudah terhubung ke MCB ini ya. Jadi apabila kita off kan jala-jala listrik jalur plus maupun min, tidak ada yang masuk ke rangkaian ini ya. Jadi dua ini bisa dikatakan tombol untuk dua tegangannya, min maupun plus ya, kalau gini hidup ya. Oke, indikatornya bisa dilihat 211 ya. Oke, ini belum menyala ya, di bagian belakang sini belum ada tegangan listrik karena ini belum menyala untuk lampu indikator per output yang ada di belakang. Oke, kalau colokan yang dua ini langsung ya, hanya melalui MCB ini saja, meskipun ini off ini tetap menyala ya. Yang dua ini langsung ya. Oke, kita coba hidupkan, kita on kan tombol hitam ini yang sebelah kanan. Oke, sudah hidup, bisa dilihat urut satu-satu ya. Oke, saya jelaskan untuk kerjanya. Oke, kalau kita matikan juga mati satu-satu, mulai 8 ini ya, urut ke 1 ya. Oke, kalau tombol bypass kita lepas, kalau kita tekan tombol bypass kita aktifkan seperti ini, saya aktifkan ya. Oke, bypass sudah aktif, nyala biru. Kemudian kita hidupkan lagi, artinya menyala sekaligus langsung ya, tidak urut ya. Oke, saya matikan tombol sebelah kanan, langsung mati dan langsung hidup ya. Oke, bisa dilihat hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Oke, seperti itu ya kalau tombol bypass kita aktifkan ya. Kalau kita off kan tombol bypass, berarti ini menyala satu-satu seperti tadi ya, mulai 1 sampai 8 ya. Oke, bisa dilihat urut ya. Apabila teman-teman menyalakan atau menghidupkan secara langsung, bisa di tombol ini langsung ya. Keadaan hidup seperti ini, kita matikan juga bisa ya, langsung mati ya, satu-satu ya. Seperti ini juga bisa langsung mati secara langsung ya, nggak pakai urut lagi ya. Oke, bisa dilihat kalau tombol kita nyalakan tetap bisa ya, sama ya. Pokoknya intinya lampu di depan ini menyala, steker yang ada di belakang itu mengeluarkan tegangan 220 volt ya, sesuai inputan dari yang masuk di alat ini ya. Oke, ini bisa dihidupkan secara manual seperti itu. Dan ini juga ada fitur untuk 5 volt DC output ya, ini bisa digunakan untuk cas HP ya. Oke, saya coba buktikan ya, langsung cas. Oke, ini kabelnya
Saya buat cas HP ya. Oke, ini masih mati ya HP-nya ya, langsung saya colok ya. Oke, bentar supaya teman-teman tahu buat cas HP ya. Bentar, foto ibu lah. Oke, bisa dilihat, bisa ngecas ya, 91%. Oke, ini buat cas HP ya, sudah saya buktikan. Selanjutnya kita bongkar bagaimana isi dalamannya ya. Untuk pemakaiannya sudah saya jelaskan tadi sebagai berikut. Ini tombol belum saya jelaskan nih. Mungkin ini tombol DC ya. Kalau di tombol mati ya, sebentar tak bukti nih. Oh ya lor, ini tombol di output DC ya. Sorry tadi belum saya jelaskannya. Kalau gini DC output 5 volt ini mengeluarkan tegangan apabila ini ditekan ya. Kalau dilepas tidak mengeluarkan tegangan ya. Oke, mati ya di HP ya. Oke, saya tekan ya. Ini ya saya tekan ya. Oke, hidup di sini bisa dilihat. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kita buka isi dalamannya seperti apa ya. Ini masih hidup ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Bisa dilihat. Ini ada relay ya, sebanyak 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Relay pembagi output 1 sampai 8 ya. Digerakkan rangkaian ini untuk tombol hidup atau mengaktifkan pengaktifan. Oke. Coba ya kita hidupkan lagi. Relaynya bisa didengar. Menyalanya urut ya. Sesuai lampu ini ya. Oke, sekarang kita cek memakai relay jenis apa ya. Oke, bisa dilihat sendiri teman-teman ya. Relaynya 12 volt 30 ampere dengan tegangan 120/277 volt. Maksudnya relaynya digerakkan dengan tegangan DC 12 volt, bisa menghandle 110 sampai 27 volt. Oke, 30 ampere. 30 ampere kalau 12 volt, 40 ampere kalau 20 volt ya. Seperti itu ya. Bisa dilihat sendiri jenis relaynya seperti ini. Sebanyak 8. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau ini tegangan yang di depan ini tidak melalui rangkaian, tidak melalui tombol ini ya. Ini hanya melalui MCB saja ini ya. Kalau di depan ini ya, tidak melalui otomatisasi ya. Oke, untuk kabelnya sangat besar sekali. Kabel listriknya ini besar sekali, isinya 3 ya. Kabelnya isinya 3 ya. Mungkin 2,5 atau berapa ini bisa dilihat. Bisa dilihat untuk kabel listriknya 4 mili lor. 4 mili kali 3 untuk tegangan 2 dan 1 buat ground ya. Oke, kesimpulannya jadi listrik pusat dari kabel ini langsung masuk MCB 2 ini min plus, lalu keluar MCB dibagi ke relay yang digerakkan melalui otomatisasi, dijalankan melalui trafo ini ya. Otomatisnya digerakkan melalui trafo kecil ini ya, untuk menyaplai tegangan IC yang menggerakkan satu-satu tadi ya. Ini DC 5 volt, mungkin ada regulatornya buat cas HP tak bisa ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Untuk pembeliannya saya cantumkan di bawah ini ya. Silahkan diklik di tengah video maupun di kolom deskripsi, bisa dicek. Ini untuk harganya sekitar 400 sampai 500 ribuan ya. Karena toko online berbeda-beda tergantung letak dan lokasi teman-teman. Bisa mendapatkan dengan harga murah atau harga mahal ya. Pokoknya kisarannya 400 sampai 500 ribu ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Dengan power sequencer tipe Newback XR328S ya. Ini alat ini bisa digunakan, belum saya jelaskan tadi ya. Ini buat aksesoris 1 2 3 4 5
Untuk power sebaiknya diletakkan di telakir saja teman-teman ya. Kalau power dimasukkan ke sini, kalau buat rumahan ya, saya tidak bicara di hajatan. Kalau rumahan, teman-teman meletakkan power di kalau 3 biji power bisa diletakkan di channel 6, 7, 8 ini ya, posisi terakhir ya, agar nanti posisi kalau dihidupkan tip powernya terakhir ya, bisa dilihat powernya terakhir, aksesorisnya hidup duluan, aksesoris lalu powernya terakhir ya, seperti ini ya. Kalau dimatikan powernya mati duluan, aksesoris terakhir ya, supaya apa teman-teman, kalau tidak bisa agar tidak berbunyi jeduk seperti itu ya. Kalau power mati duluan, aksesoris terakhir, powernya tidak berbunyi di loudspeaker, suara geleduk seperti itu. Kalau nyala duluan powernya, nanti aksesoris terakhir bisa berbunyi geleduk seperti itu ya. Begitu penjelasannya. Kelebihannya memakai alat ini adalah seperti itu ya. Ini bukan penyetabil tegangannya, hanya pengurutan untuk menyalakan satu persatu. Kalau di hajatan ya cukup saja dipakaikan aksesoris. Kalau selagi power diikutkan sini juga boleh, nggak masalah ya, posisinya terakhir ya kalau power ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya.